yang muslim langsung bilang alhamdulillah. Oke, silakan Erwin Munandar. Halo Erwin Munandar. Malam, Dis. Selamat malam Erwin Munandar. Halo. Gimana Erwin Munandar? Alhamdulillah sehat. Ya, coba nyalakan kamera. Kok gelap? Oh iya, sudah nyala. Ya, Erwin Munandar. Gak apa-apa lah. Kita nggak usah banyak-banyak lah penontonnya. Gimana apa-apa. kabar, Dis? Yang penting berkualitas saja. Kabar baik, Bang. Gimana kabar? Oke. Alhamdulillah. Sehat. Jadi gini, Bang, gini. Ini kan sekarang ini umat Islam ini kan sedang berpuasa, betul? Betul. Oke. Sebenarnya, Bang, kalau kalian berpuasa puasa aja itu nggak jadi masalah. Mau kalian puasa, mau kalian jungkir balik itu nggak masalah. Cuman gini, ada sebagian nih, Bang. Sebagian, saya nggak bilang semua ya. Sebagian orang-orang Islam, seperti contohnya saya kasih contoh saja, misalnya Yusuf PI. Nah, Yusuf PI itu kemarin dia live. Ya. Yang nonton itu 18.000 orang itu. Dan muslim-muslim pada mendukung dia. Judul live-nya itu begini. Yesus berpuasa. Nah, sedangkan Oten tidak berpuasa, kata dia. Intinya adalah justru inti dari apa yang dia sampaikan itu justru kami orang-orang Islam inilah yang meneruskan ajaran Yesus, mencontoh Yesus. Kami berpuasa, kalian malah tidak berpuasa, katanya. Sekarang, saya mau menjawab itu ini. Nah, saya jawab begini. Saya bilang begini nih, Erwin Munandar. Di dalam Al-Quran ada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi begini, wahai orang-orang yang beriman, ayat 183. Al-Baqarah 183. Oke. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti umat-umat terdahulu berpuasa. Nah, berarti puasanya kalian itu adalah meniru-niru atau mengikuti umat terdahulu, betul? Ya, kalau kita maknai dari itu, betul. Oke. Pertanyaan saya, umat terdahulu mana yang ditiru? Coba. Umat terdahulu mana yang ditiru? Bingung kan? Karena begini, karena tidak ada umat terdahulu berpuasa itu karena bulan itu memasuki fase tertentu. Karena di dalam agama kalian kalau berpuasa itu kan karena nampaknya hilal, betul? Betul. Oke. Umat terdahulu mana yang berpuasa itu dengan patokan kalau hilal nampak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau di dalam, bentar, kalau di dalam ajaran-ajaran terdahulu, ketika melakukan puasa itu ada peristiwa di baliknya sesuatu, ada peringatan-peringatan tertentu, memperingati penderitaan-penderitaan tertentu. Seperti itu. Contoh, memperingati ketika orang Israel dulu mereka ditindas begitu, kemudian Tuhan bebaskan. Contoh lagi, banyaklah peristiwa-peristiwa yang diperingati dengan puasa. Ada di baliknya sebuah kejadian, jadi mengingat itu kembali gitu loh. Nah, sementara kalau kalian berpuasa itu dengan patokannya, ya silakan. Gini, Dis, aku tertarik masalah bulan tadi. Kayak bilang kan, orang Islam ini berpatokan terhadap bulan hingga dia harus memastikan hilal. Betul, Dis, ya? Seperti itu, saya tampilkan dalilnya ya. Boleh saya tampilkan dalilnya? Boleh. Aku juga baik. Belajar nih, Dis. Baik. Ya, saya senang kalau orang mau belajar begini ya. Bentar, saya tampilkan ayat dalam Qur'annya.
Bentar, saya akan tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah 185. Saya balikan ya. Makanya simbol kalian itu kan bulan sabit. Jadi banyak orang mengelak karena simbol Islam itu bulan sabit katanya. Perhatikan, saya balikan dulu kamera saya. Oke, kelihatan ya? Siap. Oke, nih. Beberapa hari yang ditentukan ini dalam kurung nih, bulan Ramadan nih, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu. Dia adalah pembeda dan seterusnya. Maka barang siapa, sebentar ya, kayaknya bukan ayat ini, sebentar, sabar, bukan ayat ini, sabar ya, sabar, tenang. Sabar ya. Sabar. Itu ada di dalam Al-Baqarah. Al-Baqarah 125 loh. 185 bener berarti tadi. Al-Baqarah 185. Nih, saya tampilkan ya. Memang bener tadi kok ayatnya itu. Al-Baqarah 185. Nih. Maka barang siapa dan seterusnya. Beberapa hari yang ditentukan ya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan betul itu dan antara pembeda baik. Barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya bisa bagi hari ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah dia mengucapkan. Ini terjemahannya kok beda-beda sih ya. Bentar. Nah, sepakat kalau sebentar. Beda. Terjemahannya beda-beda ini. Sepakat. Nah. Dulu atau kita kuatkan hadis saja lah ya. Kita kuatkan hadis nih. Nih. Sebenarnya ada ayatnya dalam Al-Quran itu, tapi ayatnya nggak tahu kok kayak disembunyikan atau bagaimana. Saya juga nggak ngerti. Kok hilang ayatnya nggak ada. Nih. Nggak, kita ini kan diskusi nih, Dis. Aku mau bertanya nih, Dis. Iya, sebentar. Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu dalilnya nih ya. Di sini dikatakan begini. Telah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah bersabda nih, sedang membahas ya. Al-Baqarah sedang membahas tentang Ramadan. Beliau bersabda, janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Kelihatan? Iya, terus. Jadi tanda-tanda kalau mau berpuasa itu ketika kalian melihat hilal, setuju? Hingga kalian melihat hilal, artinya hilal itu kan bulan ya? Iya, hilal itu. Nih, saya tampilkan hilal ya nih. Oh, Al-Baqarah 189. Sebentar. Al-Baqarah 189. Ini, sorry. Nih, bulan sabit nih loh. Kelihatan ya? Nah, nih. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah petunjuk bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah di atasnya, tetapi adalah kebajikan memasuki orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah. Nah ini Bang, hilal atau bulan sabit ini juga menjadi satu tanda untuk melakukan puasa. Apa itu hilal? Nih hilal nih. Ini hilal, saya kasih tunjuk.
Nih, saya kasih tunjuk apa itu hilal. Nih, ini loh Bang, hilal tuh ini nih. Kelihatan? Iya, iya. Nah, ini hilal. Menunjukkan tanggal 1 itu, Dis. Iya, ini Memulai adalah yang tanggal dimaksud 1. hilal itu ini. Ini hilal. Nah, makanya Oke. lambang agama Islam itu begini nih. Nih ya. Saya kasih tunjuk nih. Kelihatan Bang? Kelihatan ini lambang masjid? Oke. Nah, jadi Bang, sebenarnya cuman ini ditolak oleh umat muslim sendiri sebagai lambang agama Islam. Banyak yang menolak, itu bukan lambang agama Islam katanya. Jadi sebenarnya yang mau saya sampaikan begini Bang, sebenarnya Bang, apa yang kalian lakukan ini sebenarnya adalah sebuah ritual memperingati atau menghormati dewa bulan. Makanya saya bilang kalian ini sesungguhnya penerus ajaran penyembah dewa bulan. Itu maksud saya Bang. Jadi jangan kalian mengatakan kami berpuasa mengikuti teladan Yesus. Bukan. Ya, bohong yang nyata. Paham deh, saya paham. Silakan. Itu kan klaim dari Edis, ya kan, itu tadi. Oke, ya makanya kalau gitu, kalau bukan klaim dari saya, coba umat terdahulu mana yang kalian ikuti berpuasanya? Nah, kalau lari ke umat terdahulu yang mana? Nah, ini aku juga pengen diskusi dengan Edis, karena menurut Edis mempelajari Islam sudah 13 tahun, Dis, ya, betul ya? Betul. Nah, aku sih betul orang Islam, tapi ya jujur aja sih, Islam keturunan lah, ikut-ikutan, tapi aku belajar ingin cari tahu yang sebetulnya, Adis. Sebab dasar aku berpikir ya, aku tidak mau meyakini sesuatu yang tidak aku ketahui. Nah, aku tertarik ke Edis ini karena Edis sudah mempelajari Islam 13 tahun. Ya kan? Bahkan pernah mengatakan Edis, aku lebih tahu dari orang Islam itu sendiri. Betul, Dis, ya? Betul. Seperti itu ya? Nah, oke. Sekarang boleh aku bertanya, Dis? Silakan. Boleh. Dis, alasan yang mendasar hingga Edis mempelajari ajaran Islam itu apa, Dis? Karena adanya orang-orang Islam yang membahas-bahas ajaran Kristen. Contoh, Bang. Pada waktu itu. Contoh. Oke, makasih Bang Tobias, makasih Bang. Pada waktu itu, Bang, secara tidak sengaja. Jadi sebenarnya itu semuanya itu dimulai ketidaksengajaan. Saya itu tidak sengaja nonton YouTube, ya, karena dulu belum ada TikTok. Saya nggak sengaja nonton YouTube, saya lihat, ada videonya bukan Zakir Naik sih, pada waktu itu debat-debatnya ini, siapa? Insan Mokoginta, tahu nggak? Tahu Insan Mokoginta? Gitu. Bukan Zakir Naik itu, Dis, ya? Bukan. Zakir Naik nih. Bukan. Namanya Insan LS Mokoginta. Nah, dia bikin buku begini nih, biar Anda tahu. Ini lama ini. Cuman kalau orang Islam ya boleh bikin begini, boleh. Bentar ya. Bentar. Sabar ya. Saya balikan dulu kamera saya. Nah, ini adalah sebuah buku yang diproduksi oleh orang Islam. Kelihatan? Iya, oke. Kelihatan nggak? Kelihatan, Dis. Nah, sebentar ya. Nih buku. Kan ini dijual nih, kalau Anda masih mau beli bisa ini nih bukunya nih. Jadi terbitan tahun berapa, Dis? Udah lama ini, Bang. Udah lama ini buku. Nah, ini yang nulis ini namanya. Ada tahunnya? Yang nulis ini namanya Insan LS Mokoginta. Boleh tahu terbit tahun berapa, Dis? Oke, sebentar ya. Kita lihat bukunya terbit tahun berapa. Sebentar ya. Nih Bang, ini dijual di Shopee bahkan Bang ya.
Oke. Kalau terbitnya tahun berapa ini nggak disebutkan sih Bang di sini. Tapi ini dijual nih ya nih di Shopee, di mana nih. Nih, buku Kristologi 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan karya Insan LS Mokoginta nih di Lazada nih. Ini udah lama Bang, lebih dari ini bahkan gini, sebentar Bang. Ini bahkan sudah ditanggapi di tahun 2010. Artinya 16 tahun yang silam udah muncul tanggapan-tanggapannya. Betul. Betul. Nah, seperti biasa Bang, kalau orang Muslim bikin buku 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan, itu nggak apa-apa. Tapi nanti kalau orang Kristen bikin buku 101 Bukti Muhammad Bukan Nabi, itu pasti nanti yang Kristen langsung dipenjarain Bang. Setuju? Setuju nggak? Ya setuju. Memang nah ada iya. Itu Bang. Kalau orang sebentar Bang, biar saya selesaikan. Kalau orang Muslim bikin buku, ya 101 bukti Yesus bukan Tuhan, dibalas sama orang Kristen 101 bukti Muhammad bukan Nabi, mana yang masuk penjara? Yang masuk penjara siapa? Waduh. Jangan macet Bang, coba. Saya balik dulu kamera saya. Sebentar, sabar. Memang ada ketimpangan jujurnya aja, aku akuin ada ketimpangan. Sebentar, saya balik dulu kamera saya Bang ya. Mayoritas dengan minoritas. Gini Bang, saya balik dulu kamera saya. Nih. Oke. Kalau ada orang Islam bikin buku. Judulnya 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan. Aman? Aman? Ya faktanya demikian, Dis. Oke, aman, lancar jaya, dijual di toko-toko buku. Itu namanya syiar dakwah, saudara-saudara. Itu namanya memperjuangkan agama Islam, betul? Betul? Ya dalam sekarang dibalik sebentar, Bang. Sekarang dibalik nih, Bang. Sekarang dibalik nih. Saya Edis bikin buku 101 Bukti Muhammad Bukan Nabi. Kira-kira gimana Bang? Apa yang terjadi? Muhammad bukan Nabi. Saya kira itu Edis juga sering menganukan Muhammad. Iya, masalahnya begini Bang. Kalau saya ngomong begitu namanya penistaan agama, gitu loh. Tapi kalau orang Islam bukan penistaan agama, kan itu yang terjadi, betul nggak? Betul nggak? Nah, seperti apa yang Anda tanyakan tadi di awal, Bang. Anda bertanya kepada saya, apa tujuan Anda ini bikin acara seperti ini? Itu, Bang. Jadi tujuan saya ini adalah dalam rangka menjawab kalian-kalian ini. Begitu loh. Tapi tidak semua orang Islam, Bang, seperti itu. Enggak semua. Itu hanya oknum-oknum, tapi banyak, Bang. Oknum tetapi banyak. Dan ketika mereka mengadakan acara, itu umat muslim berbondong-bondong puluhan ribu orang mendukung dan mensupport acara tersebut. Begitu Bang jalan ceritanya. Makanya saya buatlah seperti ini. Begitu. Oke. Tapi boleh aku ngomong, Dis? Silakan. Boleh. Oke, izin ngomong ya. Yang saya tahu, Dis, ya, alasan yang mendasar Edis itu mempelajari syiar Islam ya terutama tentang orang-orang Islam yang mengata-ngatakan Kristen, yakni yang jadi acuannya Edis ini Zakir Naik, betul, Dis, ya? Banyak, Bang, bukan hanya Zakir Naik saja, ada banyak sekali. Oh, sebab yang saya dengar, yang saya dapat, Edis selalu mengatakan Zakir Naik. Sebab aku berpikirnya begini, Dis, kalau Zakir Naik itu masuk ke Indonesia pertama kalinya tahun 2017. Kalau kita kaitkan ke berapa tahun Edis mempelajari agama syiar Islam, 13 tahun, artinya
nggak ini, nggak sinkron dengan Ya, tujuan Edis tetapi tadi. ya karena Kecuali Anda tidak Edis setelah 2017. begini Bang, sebelum itu sudah ada. Jadi Zakir Naik itu hanyalah sambungan atau lanjutannya saja. Artinya kalian tuh nggak berhenti gitu loh. Oke. Jadi setelah dimulai dari siapa namanya Ihsan Moko Gintala, siapa Yahya Waloni lah, itu lanjut terus begitu. Nah akhirnya saya membuka nama channel. Jadi saya buka itu nama channel saya ini. Kayak kita tinggalkan tuh Dis. Kita tingkatkan lagi obrolan Dis. Boleh nanya lagi Dis. Kita diskusi beneran nih. Aku berguru nih sama Edis nih. Silakan. Boleh, silakan. Boleh. Dulu Dis ya, aku pernah baca surat Al-Baqarah itu ayat sekitar itu. Aku baca terjemahannya Dis ya. Terjemahannya seperti ini, aku ingat sekali itu. Barang siapa yang hadir di negeri itu pada bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Seperti itu, Dis. Tetapi sekarang saya cari nggak ada lagi, Dis. Iya, itu, makanya Dis. Itu. Nah, aku bertanya nih, Dis. Menurut Dis seperti apa itu? Iya, makanya saya bilang bang terjemahan itu juga berubah-ubah. Dulu surat An-Naba ayat 33 itu bunyinya gadis-gadis montok. Sekarang diganti gadis-gadis molek. Sekarang diganti? Iya, diganti Bang. Jadi karena begini, contohnya Dondi. Anda tahu kan Dondi kan? Dondi itu sering mempermasalahkan begini. Nggak ngikutin, aku sering ngikutin Edis. Dia mempermasalahkan begini. Lihat nih, Alkitab kalian itu dirubah-rubah katanya. Dulu dan diharamkan bagi kalian babi, sekarang diganti babi hutan. Nah, berarti dulu babi, sekarang babi hutan. Namanya terjemahan itu memang ya terjemahan. Kenapa sih kok kita rujukannya kok jadi terjemahan itu ya memang terus-menerus disempurnakan. Seperti itu. Jadi makanya saya itu membuat seperti ini dalam rangka menanggapi, Bang. Menanggapi mereka-mereka itu. Karena yang mereka lakukan ini terus-menerus menyebar, Bang. Namanya media sosial. Dilanjutkan oleh orang-orang. Nah, sekarang yang melanjutkan itu namanya Uncup PA. Nah, Uncup PA itu bilang, Oten tidak berpuasa, katanya begitu. Siapa bilang, Bang, orang Kristen tidak berpuasa? Ada, Bang, puasa-puasa tertentu, ada. Cuman bedanya kami tidak koar-koar pakai corong di masjid. Yang diajarkan Tuhan Yesus soal berpuasa apa? Jikalau kamu berpuasa, janganlah muram mukamu. Janganlah orang lain itu mengetahui kalau kamu sedang berpuasa, melainkan cucilah wajahmu, basuhlah wajahmu dan minyakilah rambutmu supaya orang tidak tahu bahwa engkau sedang berpuasa. Beda, Bang. Kalau ajaran kalian kalau lagi puasa, pasang spanduk besar-besar, tolong hargai kami yang lagi puasa. Betul nggak, Bang? Betul nggak? Saya nggak ngebetulin, Dis, tapi fakta. Iya. Saya nggak ngebetulin. Betul, makanya kalau kalian berpuasa, orang lain yang disuruh repot. Yang namanya puasa itu mengurangi segala macam keinginan. Contoh keinginan makan. Bang, percaya nggak Anda? Ya. Justru di bulan puasa lah konsumsi daging dan konsumsi makanan meningkat. Setuju? Setuju nggak? Belum dasarnya Pak Dis. Melihat dari mana data itu? Oke, sekarang saya tanya. Waktu Anda tidak berpuasa, kalau sebelum bulan puasa, ada nggak makanan-makanan spesial? Ada cola, ada ini, ada daging, segala macam. Ada nggak? Biasa-biasa aja makannya kan, kalau nggak puasa kan? Betul nggak?
Justru Terus? malah di bulan puasa makanannya malah lebih banyak, betul? Betul nggak? Betul. Iya. Tapi itu nggak menunjukkan, Dis ya, nggak menunjukkan bahwa kebutuhan di bulan puasa itu, di bulan Ramadan itu lebih banyak dari bulan-bulan yang lain. Data yang barusan dinarasikan oleh Edis barusan. Sekarang saya tanya, betul nggak setiap Oke. biasanya tuh Bang, biasanya menjelang Oke. Lebaran, seminggu atau beberapa lama sebelum Lebaran, puasa-puasa bagian akhir, itu barang-barang meningkat itunya. Harganya meningkat. Betul nggak? Nah, Betul. sesuai dengan hukum ekonomi, di mana ada permintaan tinggi, di situ kenaikan harga barang terjadi. Setuju? Hukum ekonomi, betul. Iya, justru di bulan puasa lah harga daging sapi naik. Justru di bulan puasa harga cendol, harga kolak naik. Oh, kayak bisa diterima kalau masalah harga. Iya, makanya Bang, sebenarnya yang saya maksudkan begini Bang. Sebenarnya yang kalian lakukan ini menurut sudut pandang saya ya, boleh kalian kritik. Yang kalian lakukan ini adalah bukan puasa, pindah jam makan. Pindah Bang jam makannya. Yang tadinya biasanya makan siang, makannya standar-standar aja, biasa-biasa saja. Sekarang diganti makannya malam dan porsinya 2 kali lipat. Enggak juga, Dis. Ya. Dan itu kan nggak masalah, Dis. Memang berpuasa di siang hari, ya kan, sahur di malam hari. Nggak ada masalah, nggak ada persoalan, Dis, di situ. Masalahnya Bang, Pindah kalau makan itu nggak ada persoalan, Dis. kalau di bulan-bulan biasa kalian mengkonsumsi daging dua kerat misalnya. Kalau di bulan puasa konsumsi dagingnya 4 kerat. Itu data dari mana, Dis? Tadi hukum ekonomi tadi loh. Ya, Ini nggak kok data dari dong. mana Cara sih? berpikirnya nggak gitu dong, Dis. Kami menjalankan nggak begitu. Barusan tadi Anda Justru. mengiyakan loh. Sebentar. Barusan tadi Anda mengiyakan. Aku mengiyakan hukum ekonomi. Permintaan naik, ya kan, harga naik. Itu setuju. Oke, Bukan. permintaan Kalau naik. mengenai masalah Permintaan data, naik sebentar. Permintaan daging naik itu dagingnya untuk apa? Untuk dilempar ke langit atau untuk dimakan? Aku bicara hukum ekonomi dong, Dis. Saya benarkan. Susah nih Gitu. Bang Aku nggak Erwin. Bang membenarkan. Erwin, dengerin Bang Erwin. Hukum ekonomi berkata Oke. begini, semakin tinggi permintaan akan suatu barang, maka semakin naiklah harga barang tersebut. Setuju? Setuju. Contoh, sekarang lagi naik-naiknya emas. Kenapa emas naik? Karena berbondong-bondong orang minta emas itu, betul? Betul? Nah, kenapa harga daging sapi naik? Karena berbondong-bondong orang ingin membelinya. Setuju? Setuju. Nah, orang beli daging sapi buat apa? Buat kasih makan buaya apa buat dimakan? Oke. Ngomong sama kalian ini susah. Karena adanya permintaan akan daging sapi itu di bulan puasa semakin tinggi. Artinya apa? Artinya di bulan puasa tidak terjadi penurunan konsumsi akan makanan, justru adanya peningkatan. Oke. Makanya saya bilang Bang, kalian ini bukan puasa Bang, tapi kalian ini pindah jam makan, lalu jam makannya 2 kali lebih banyak. Oke, bisa saya pahamin, dan itu kan nggak masalah, Dis. Bukan jadi persoalan kan? Iya kan? Bukan. Mau Itu 2 kali gini, Bang. lebih. Yang jadi persoalan tuh begini. Yang jadi persoalan tuh begini, kalian mengklaim, saya tidak bilang semua orang Islam, yang saya maksudnya pendebat ini loh. Kalian mengklaim bahwa kalian ini melakukan apa yang Yesus ajarkan. Itulah kata Uncu PI. Justru kamilah Islam yang mengikuti Yesus, katanya begitu. Inilah yang saya bantah, gitu loh Bang. Jadi kami Islam berpuasa mengikuti ajaran Yesus, maksudnya bukan itu. Kalian itu mengikuti ajaran orang-orang Quraisy, para penyembah berhala. Loh,
Apa yang sekarang ngomong begini. Dis? Oke, ini kita buktikan. Sekarang saya tanya Anda. Hmm. Orang Islam waktu puasa, mereka memulai puasa itu dengan berpatokan kepada sang hilal. Setuju nggak? Betul. Hilal itu Bang, itu adalah sebuah bulan sabit itu loh, hilal itu. Nah, ketika hilal Dia itu punya mana, nampak, Dis? ketika kalian teropong itu, hilal nampak, maka kalian mulailah memasuki bulan puasa. Lalu kalian berpuasa. Karena itu menunjukkan tanggal 1. Iya awal kami Bang, mulai tetapi puasa. kenapa kok patokannya harus bulan itu? Karena kalau kita belajar agama-agama terdahulu, nih Bang ya, saya kasih tahu. Edis percaya jam nggak? Aduh, jadi kemana-mana nih kita ngomongnya Bang. Enggak, biar apa nama dengan bulan tadi loh. Artinya berpatokan dengan bulan. Matahari pun patokan waktu, Dis. Betul Bang, tetapi begini yang saya maksudkan Bang. Di dalam agama-agama yang kalau yang kalian maksud itu adalah Yahudi maupun Kristen Bang. Kristen maupun Yahudi itu puasanya itu karena memperingati peristiwa, bukan karena ada bulan, bukan. Ya itu kan Kristen dan Yahudi, Dis. Iya, Akan tapi kami kan beda di dalam lagi, Dis. tapi kan di dalam agama Islam kan dikatakan diwajibkan atasmu berpuasa seperti orang-orang terdahulu. Siapa Nah, itu orang-orang yang terdahulu? Yang kita persoalkan ini, Dis, kita sama-sama belajar diskusi nih. Siapa orang terdahulu itu? Baik. Tetapi di Makanya sana nggak dikatakan Kristen atau Yahudi, nggak dikatakan itu, Dis. Jangan baik. klaim. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Nih, sebentar ya. Siap. Saya kasih tunjuk sama Anda. Kenapa Anda kena pelanggaran ini, Bang? Karena Anda merokok ini, Bang. Enggak, udah tak buang. Oke. Oke nih, saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk. Pelanggaran semua. Saya balikkan kamera saya. Habis, bentar. Nggak apa-apa. Itu binatang kesukaan Rasul itu. Jadi kalau berantem jangan kalian ini karena nanti disuruh ngitung bulunya. Abu Hurairah tuh, Dis, yang suka, Dis. Iya, tapi kan dia katakan kesukaan Rasul kan kucing katanya. Ngarang dia, Dis. Dia yang suka. Nih, saya kasih nama, saya kasih kita bacakan nih apa itu sin ya Bang ya. Jadi sin itu adalah nama dewa bulan. Seperti apa Bang lambangnya ini ya? Jadi umat-umat terdahulu itu memang sudah melakukan pemujaan terhadap dewa bulan ini. Kelihatan kan di sini? Boleh aku potong, Dis? Nah, silakan. Sejauh apapun, Dis, ya mengkait-kaitkan dengan berbagai macam retorika, Edis yang mengkaitkan bahwa bulan itu dewa bulan begini. Tetapi kami nggak pernah merasa, Dis. Iya, karena kalau begitu jelaskan kepada saya kenapa patokannya harus bulan. Kenapa kalian kan menghormati bulan ketika datang bulan sabit itu, maka kalian harus berpuasa. Dis. Jangan gagal paham dong, Dis. Katanya 13 tahun. Jangan gagal, kami bulan itu kami menyimpulkan, memastikan kalau ini hari tanggal 1 memasuki bulan Ramadan, Dis. Saya bacakan itu ya, loh, Bang, Dis. ya. Jangan gagal paham, Dis. Pusat pemujaan utama Sin atau dewa bulan itu adalah di Ur-Kasdim. Ya, ia sudah dikaitkan dengan kota ini sejak periode dinasti awal dan diakui sebagai dewa pelindung dan penguasa ilahi. Kuilnya yang terletak di sana dikenal dengan nama seremonial Ekisnugal. Nih yang sepanjang sejarahnya telah dibangun kembali oleh beberapa penguasa di Mesopotamia. Nih Bang. Jadi Bang, memang pemujaan dewa bulan itu sudah ada sejak dahulu. Nama-nama dewa seperti itu, dewa Sin, dewa bulan. Makanya di dalam Al-Qur'an ada istilah Yasin. Wahai Sin. Sin itu siapa coba? Coba ada nggak di dalam Al-Quran Yasin? Ada nggak Yasin di dalam Al-Quran? Apa Sin itu? Coba. Artinya wahai Sin. Iya, siapa Sin itu? Siapa Sin itu?
Kan nggak jelas kan, makanya saya bilang nggak Nggak jelas, jelas. Dis. Iya. Saya udah katakan dari awal, Dis ya, saya nggak mau meyakini sesuatu yang tidak saya ketahui. Tertariklah saya ngobrol dengan Edis, karena 13 tahun mempelajari Islam. Oke, Dis, aku mau Oke. belajar dengan Anda. Oke, Anda sudah mengakui bahwa sin itu tidak jelas. Nggak jelas, Dis. Oke, ketika sejarah ini penggalian arkeologi menunjukkan bahwa sin itu adalah dewa bulan. Oke. Nah, makanya itu dikaitkan lagi. Kenapa kalian ketika masuk bulan itu langsung berpuasa? Makanya Bang, ini secara logika ini. Ini namanya kesimpulan logis. Kesimpulan logis tuh kayak gini loh Bang. Saya kasih contoh. Kesimpulan logis tuh gini. Nggak logis, nggak. Waduh. Saya kasih contoh Iya, kesimpulan yes. logis. Bang, ilmu kesimpulan logis atau dugaan yang logika atau asumsi yang logika, asumsi logis itu dipakai sampai sekarang oleh manusia modern. Contoh. Kemarin banyak kasus-kasus tuh ditemukan yang namanya mayat dalam koper. Saya kasih contoh. Bang. Siap, ya. Oke, ya. Ada seorang laki-laki dan perempuan sama-sama masuk kamar. Oke. Mereka bukan pasangan suami istri, mereka masuk ke dalam kamar hotel. Di dalam kamar hotel tidak diketahui apa yang terjadi, Bang. Tetapi ketika keluar laki-laki tersebut dari CCTV hotel tersebut, laki-laki tersebut membawa koper besar. Beberapa hari kemudian ditemukan mayat dalam koper. Oke. Berarti kesimpulan logisnya di dalam hotel tersebut seorang laki-laki tersebut memasukkan mayat tersebut ke dalam kopernya. Kesimpulan logis ya itu namanya? Atau asumsi logis ya itu namanya? Logis. Iya, kemarin makanya diungkap pembunuhan seseorang di dalam hotel, mayatnya dimasukkan koper. Itu namanya asumsi logis. Sekalipun dia nggak lihat apa yang terjadi di dalam kamar, tapi itulah yang disebut dengan asumsi logis. Nah, sekarang di dalam Al-Quran didapati Yasin. Kalau diterjemahkan wahai sin. Contoh, ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang beriman. Ya Allah, wahai Allah. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Yasin, wahai sin. Siapa sin? Sampai sekarang orang Islam menyembunyikannya. Nah, sin itu siapa? Menurut penggalian arkeologis, sin itu merujuk kepada sang dewa bulan. Mereka itu Bang memuja yang namanya bulan. Jadi saya kasih tahu Bang, kenapa orang-orang di padang gurun menyembah bulan? Karena mereka itu Bang disiksa oleh yang namanya matahari. Menurut mereka matahari itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Makanya di padang gurun itu panas ya setengah mati. Nah, makanya mereka memuji-muji bulan. Nah, makanya menurut penggalian arkeologis, sin itu adalah dewa bulan. Nah, sekarang umat muslim melakukan ritual puasa ketika bulan itu muncul. Gak ada umat terdahulu berpuasa patokannya itu bulan muncul, gak ada Bang. Gitu loh. Dulu Dis belum ada teropong-teropong itu Dis. Justru orang zaman dulu Bang. Justru orang zaman dulu itu adalah orang-orang yang sangat pemerhati rasi-rasi bintang. Orang-orang zaman dulu itu Bang nelayan, orang mau pergi melaut, mereka itu lihat rasi bintang. Sekali lagi Dis ya. Dis, kita tegasin Dis ya. Kami neropong bulan hilal itu ya memastikan kalau kami memasuki tanggal 1 Ramadan. Itu saya tegaskan Dis. Bukan kami mau mendewakan bulan berpatokan dengan sabit, bukan Dis. Iya, kalau Dis, kenapa patokannya harus itu? Kalaupun saya ulangin lagi Dis ya, patokannya harus melihat hilal menunjukkan bahwa kami memasuki 1 Ramadan, tanggal 1 Dis.
Seperti itu Dis ya. Iya, kenapa tanggal 1 itu Saya- kenapa tanggal 1 itu diperingati untuk dengan berpuasa? Putus-putus. Kenapa Putus-putus, tanggal Dis. 1 itu diperingati dengan berpuasa? Bukan diperingati, kami menggenapkan 1 bulan Ramadan, memulai 1 bulan Ramadan kami harus berpuasa genap, dimulai dari awal Ramadan. Untuk mengetahui awal Ramadan ya, karena zamannya udah canggih ya, kita punya teropong itu Dis ya. Nah, kami neropong memastikan kalau ini sudah memasuki tanggal 1, bukan Iya, kami menghormati sebelum- bulan sabit. Sebelum Nggak gitu. sebelum Ini aku ditemukannya tegaskan, teropong, begini Bang Erwin, Mhm. sebelum ditemukannya teropong, mereka bisa lihat mereka memperingati hilal itu nggak? Datangnya hilal itu nggak? Ya enggak lah Dis, mereka dulu. Berarti orang Islam Ini berpuasa mereka ini di ketika ada zaman siapa teropong? nih Dis? Maksudnya di zaman siapa? Enggak, apakah orang Islam berpuasa ketika ada Mereka nih. teropong? Mereka menurut Edis tadi mereka siapa nih Dis? Nah, menurut Anda orang Islam sudah ada tahun 1000 udah ada nggak orang Islam? 1400 yang silam Iya, udah ada orang Muhammad turun. Sudah. Islam. Oke, mereka udah ada teropong? Belum. Belum ada. Mereka tetap puasa nggak ketika hilal itu Belum. datang? Di bulan Ramadan mereka puasa. Oke, zaman dulu Bang melihat hilal itu mereka dengan mata telanjang saja mereka bisa lihat. Betul. Iya karena alat belum ada Dis. Iya, walaupun alat belum ada, mereka tetap puasa pada waktu itu. Ini gimana sih Anda pola pikirnya ini? Aduh. Iya puasa di bulan Ramadan pada saat itu. Kami pun puasa di bulan Ramadan Dis. Apanya yang salah Dis? Ini nggak nyambung ngomong sama dia ini teman-teman. Bukan nggak nyambung. Erwin, Aku nyambung. dengerin, Cuman Edis dengerin, nggak mau dengerin. memahami Coba saya. dengerin Erwin, dengerin. Oke. Dengerin saya. Oke ya. Umat Islam di zaman Muhammad puasa nggak? Umat Islam di zaman Muhammad puasa enggak? Di zaman Muhammad enggak tahu Dis, karena di zaman Muhammad Al-Quran belum ada Dis. Ya udah, Al-Quran kapan dibuat pertama? setelah Oke, ada, gini Dis. aja. Kapan pertama kalinya umat Islam puasa? Kapan pertama kalinya? Semenjak ada Al-Quran kayaknya, karena menuruti perintah Al-Quran Dis. Tahun berapa itu? Nah, ini saya ulangin Dis. Ini konteksnya aku berguru dengan Edis nih. Jangan Edis anu loh, jangan nanya saya. Saya ini lagi ingin cari tahu loh Dis. Oke. Ketika Edis nanya kapan umat Islam berpuasa, aku bilang secara nalarku ya, karena Islam ini kan berdasarkan perintah Al-Quran semenjak Al-Quran turun. Oke, kapan Al-Quran Sementara turun? Al-Quran itu yang jelas bukan di zaman Rasul, karena kalau nggak salah ya di zamannya Utsman bin Affan ya. Oke, di Rasulnya zamannya sudah Utsman meninggal. bin Affan. Baik, itu sekitar tahun. Rasulnya udah meninggal. Oke, Rasulnya sudah meninggal. Taruhlah 50 tahun setelah Muhammad meninggal. Setuju? Ya 50 sampai 100 gitulah. Oke, baik. Kita bikinlah tahun 800. Setuju? Oke, ayo. Oke. Oke, kita Berarti setuju tahun aja. 800. Oke, berarti tahun 800 mereka sudah puasa? Sudah. Oke, apa patokan mereka pada waktu itu puasanya? Patokannya bulan, Dis. Iya, tetap bulan juga. Emang ada yang salah, Dis, kalau patokannya bulan? Yang salah adalah ketika kalian mengkait-kaitkan puasa kalian dengan ajaran-ajaran terdahulu. Ajaran terdahulu mana? Edis tahu Tidak. ajaran terdahulu? Di dalam Ada. Alkitab. Tahu nggak? Iya, enggak nanti, Dis. Ajaran terdahulu itu Edis tahu nggak? Nah, menurut klaim kalian, ajaran terdahulu itu katanya mengikuti apa yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oh, seperti itu. Iya, di dalam Taurat dan Injil mana puasa itu kalau melihat bulan sabit? Gak ada itu, gitu loh.
Kembali ke bulan sabit lagi. Iya, makanya saya bilang Bang, lambang agama Islam itu kan bulan sabit, walaupun orang Islam tidak mengakui kalau itu lambangnya. Bang, tahun lalu saya pernah ngomong begini Bang, tapi Anda akui nggak ini? Nggak boleh. Bang, orang Kristen lambangnya itu adalah salib, setuju? Nggak tahu, Dis. Kenapa harusnya menyetujui, Dis? Ketika Anda lihat di gereja, ada salib nggak di situ? Ada. Itulah lambang kekristenan, salib itu. Nah, ketika ditanya, Sudah diakui itu? Diakui itu oleh orang Kristen? Ya iyalah Bang, masa nggak diakui? Ya diakui lah. Saya potong Dis ya. Iya. Jadi ketika kami umat Islam Dis ya, tidak mengakui, ada masalah di situ Dis. Tidak mengakui kalau sabit itu bukan lambang. Yang Ada menjadi masalah, pertanyaan, kenapa di atas masjid ada bulan sabitnya? Dis, mungkin itu mungkin ya Dis ya, mungkin itu ya tradisi ya, kebiasaan. Salah pakai lambang. Bukan salah pakai lambang. Itu kan nggak diakui kebiasaan kan? Orang-orang. Kalau Kalian kami tidak tidak mengakui emang masalah, Dis. Kalau kami nggak mengakui emang masalah, Dis. Bang, kalau kalian tidak mengakui. Saya kasih contoh aja, biar enak ngobrolnya, Dis. Saya kasih contoh, Dis ya. Setiap masjid pasti ada beduk. Betul, setuju nggak, Dis? Enggak tentu. Tuh kan, loh. Enggak, sekarang banyak masjid nggak ada beduknya. Banyak masjid sekarang nggak ada beduknya. Kalau zaman dulu, memang zaman dulu ya, orang pakai beduk. Zaman sekarang nggak ada. Saya jarang sekali sekarang mendengar orang beduk. Dulu Dis, Bang, zaman kita masih kecil. Belakangan ini, Dis, kami beduk ya, di itu kampung udah saya, diharamkan Bang. Katanya itu tradisi Cina. Boleh. Jangan nyimpang dulu, Dis. Jangan beralih dulu. Nah, jadi di setiap masjid ada beduknya, Dis. Enggak, Ya. Bang, dulu. Tetapi bukan berarti beduk itu lambang, Dis. Sekarang tidak ada, Bang, nggak ada lambangnya beduk sekarang, Bang. Artinya begini loh, Dis. Jadi Makanya setiap saya masjid bilang, ada Bang, bulan nama Bang, bintang. agama kalian ini, Oke, saya Bang, tegaskan aja. sebenarnya Bang, dasarnya itu nggak Di jelas, tempat nggak tahu saya, dari Dis. mana, Bang, nggak ngerti dari mana agama kalian ini datang. Saya tegaskan, Dis ya. Di tempat saya orang dari Lampung, Dis, di Lampung. Nggak ada lagi masjid yang bersimbolkan bintang sabit tadi, nggak ada, Dis. Nah, Bang, kata siapa, Bang? Dis, saya tahu kamu orang Lampung, Dis. Pernah Baik. tinggal di Lampung, saya tahu. Tunjukkan masjid yang ada di Lampung. Astagfirullahaladzim. Baik Bang ya. Saya kasih tunjuk. Kok ngucapin astagfirullah sih, Dis? Ya, saya mengikuti Anda ini. Nah, ada ke bawah berarti. Nih, Ya. saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Katanya tidak ada masjid di Lampung yang menggunakan bulan sabit. Astaga, luar biasa. Bang, selama saya di Astagfirullah, Lampung, Bang. bukan astaga. Oke, baik. Bang, saya balik ya. Bukan kamera lama saya, di Bang. Lampung sih, Dis. Nah, Lama di keda. Lampung tahu, Bang, saya ini Bang asli saya ini putra Lampung, lahir besar di Yang Lampung. paham, tahu saya. Bang, Tahu. coba lihat ya Bang ya. Kita perbesar Bang ya. Sekarang saya lihatin Bang. Masjid di Teluk Betung Selatan, setuju? Gambar itu kapan, Dis? Astagfirullah. Ini saya bilang nih kapan gambar itu. Dah. Lihat Bang. Jawab. Bang, kelihatan Bang. Ini Bandar Lampung Bang. Bandar Lampung. Masjid apa? Jami Al-Awal. Alamatnya di mana? Alamatnya Jalan Laksamana Malayati nomor 100 Bandar Lampung. Apa lambangnya Bang? Kelihatan Bang? Apa ini? Apa ini Bang? Geser dong. Nggak kelihatan. Aduh. Macet itu. Bang, ini kelihatan Nggak ini. Aduh, gimana sih? Berat, saudara-saudara, berat. Itu kapan tuh, Dis? Itu gambar itu diambil kapan, Dis? Ya. Gambar itu diambil kapan? Baik, kita buka ya. Diambil kapan gambar itu? Sebentar. Sekarang udah tak habisin semua itu, Dis. Baik.
Makanya selama ini orang Islam itu salah pakai lambang, Bang. Selama ini nih, tahun berapa? Enggak, kami nggak pakai lambang, Dis. Tahun berapa nih? Dis. Selasa 23 Jangan. bulan 5 bulan 5 2023. 2023 belum lama, Sekarang udah nggak ada Bang. lagi. 2023. Orang Kelihatan sekarang, Bang? Dis. Boleh aku ngomong, Dis? Yo, silakan. Memang susah mereka. Oke. Susah mengakui kenyataan ini. Yo. Justru Edis yang susah. Edis memaksakan kehendak. Kita bicara fakta-faktanya, orang Islam nggak pernah melambangkan itu, Dis. Kami nggak punya lambang, Dis. Oke. Seperti itu. Kalau begitu kenapa Itu kok di fakta, masjid? Dis. Sebentar. Kalau begitu kenapa kok di masjid-masjid dibikin bulan sabitnya? Itu mungkin tradisi-tradisi yang dulu-dulu, Dis. Iya, dari Tapi mana? fakta loh, Datang kita- saya Bang. tertariknya bicara fakta, Dis. Datangnya tradisi itu dari mana? Nggak tahu, Dis. Nggak tahu, Datangnya dari para penyembah dewa bulan itu, Bang. Penyembah dewa bulan. Oke, Kliman Edis itu. Itu bukan klaim saya. Itu Kliman Edis. Ini Bang, dari sebuah prasasti nih. Sebentar ya, saya kasih tunjuk. Dulu Bang, sebelum Muhammad lahir itu memang mereka itu sudah nyembah dewa bulan. Nih ya. Saya kasih tunjuk nih. Aduh, masa semua itu Bang, kalau kita telusuri asal muasalnya itu ada Bang. Mereka ini memang penyembah benda-benda langit. Nih. Oke. Oke, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan nih loh Bang. Nih, ini simbol dewa bulan nih. Kelihatan? Ini prasasti nih. Iya. Agama-agama orang Babel. Nih, dewa bulan tuh. Kelihatan kan dari prasasti nih. Kita semua masih bisa menggali Bang nih. Bulan. Ini loh, masih ada semua. Jadi asal muasal Iya, kalian benar. itu sebenarnya meneruskan ini Bang. Tapi ajarannya nggak ada, Dis, kami. Iya, karena sudah dipoles-poles Bang, dipoles-poles. Dulu tawafnya telanjang, sekarang tawafnya pakai kain ihram. Dulu tawafnya di Ka'bah menyembah 360 berhala, sekarang tinggal satu, Hajar Aswad. Kalau kita Nggak tarik pernah semua, diajarkan, Dis. masih ada Bang, bekas-bekasnya itu masih ada. Gitu loh. Ya, tapi Kita jangan kami menipu diri nggak mungkin sendiri. mau Bang, sesuatu itu kalau sudah dihapus pasti akan lupa ininya, tetapi masih bisa kita telusuri. Gitu loh, Bang. Kita kan masih bisa menelusuri kan? Kita ini manusia diberikan akal. Kita menelusuri kenapa kok bisa begini. Contoh, Bang, beduk. Beduk itu, Bang, tidak asal ada aja di situ. Abang pernah lihat barongsai? Tuk itu pernah lihat? Barongsai tahu? Iya. Pernah tahu barongsai? Iya. Pakai beduk Bang, pakai beduk. Nah, dulu Bang, saya ingat bener, zaman saya masih kecil, setiap mau azan itu beduk dulu. Tuk, baru. Zaman sekarang udah modern Bang, masa pakai beduk lagi? Masih. Iya, Bang, tapi tinggal 1-2. Apalagi setelah ustadz ngomong haramnya beduk. Saya itu mengikuti perkembangan zaman, Bang. Dulu memang dilanggar-langgar. Ya, saya kecilnya itu Bang di Lampung, Bang. Bahkan saya ikut mukulin beduk itu, saya ikut dulu. Kerjaan saya masih kecil. Karena teman-teman samain saya memang mereka muslim-muslim juga. Ikut saya mukul-mukulin beduk itu. Tetapi zaman sekarang udah hampir tidak ada. Karena apa? Karena Ustadz mengatakan kullu bidatin zolala wa kullu dolalatin finnar. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu, maka itu adalah sesat. Zaman Muhammad gak ada beduk, nah sekarang pakai beduk, berarti sesat. Akhirnya beduk tersingkirkan. Gitu jalan ceritanya. Enggak gitu, Dis. Terus Jalan gimana? ceritanya, Dis. Di zaman Muhammad, Dis, ya nggak ada beduk. Karena
pinter nyambung otak manusia ya untuk memberitahu kepada warga, dibikinlah beduk. Beduk itu bukan siar tapi tradisi, Dis. Iya, tetapi kan tidak digunakan Bang sebagai lambang di atas masjid kan? Nggak digunakan kan? Ya enggak. Ya iya, sama kayak ketupat Kami Bang. nggak pernah Ketupat mengklaim juga itu tidak lambang, digunakan. Dis. Tapi saya kasih tahu ya Bang. Kami Gini, nggak Bang. pernah mengklaim lambang. Ini saya kasih Jadi tahu jangan nih. memaksakan. Dis, Edis mendorong kami orang Islam supaya melambangkan bulan sabit itu. Saya Tahu tidak keinginan Edis. mendorong Bang. Itu kenyataan. Kok mendorong sih? Loh, dasarnya kenyataan, Dis ya. Sekarang kita Edis ngobrol dengan orang Islam. Saya nggak pernah mengakui kami punya lambang, nggak pernah, Dis. Tapi Umur gini lah saya ya. udah- Oke. Kita jangan berdebat, kita oke. jangan berdebat soal teologis dulu lah. Nanti debat kusir. Oke. Bang, kita sama-sama dari Lampung nih Bang. Abang tahu nggak? Ngomong Lampung aja kita. Ngomong Lampung. Jangan, nanti orang nggak ngerti dia Bang. Mereka nggak ngerti. Begini Bang. Begini. Iya. Saya mau kasih tahu begini. Kalau kita belajar sejarah manusia, maka kita itu tidak boleh mengesampingkan yang namanya fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Jadi Bang, cocok saya itu. oke. Jadi ketika Islam masuk, sebelum Islam masuk, orang itu memang sudah punya kebiasaan sebelumnya. Setuju? Setuju. Nah, makanya yang terjadi Bang, adanya perkawinan. Perkawinan kebiasaan. Jadi Islam, budaya Islam dengan budaya lokal itu kawin. Nah, Iya, makanya betul. terjadi yang namanya Islam versi Indonesia. Contoh, saya kasih contoh. Kalau ada orang meninggal, Iya. Bang, ada orang meninggal, nanti di malam sekian, malam 40 hari, malam sekian, 1000 harinya. Ada nggak Bang kebiasaan begitu? Iya, Ada? betul. Mana ada itu di dalam Al-Quran itu nggak ada Bang. Betul. Sebentar nih. Di dalam Al-Quran Betul. kalau ada orang meninggal tidak ada istilahnya yasinan di malam ketiga, yasinan di hari ke-7, Betul. yasinan di hari ke-1000. Nggak ada. Itu kebiasaan-kebiasaan yang udah ada di masyarakat Indonesia lalu dicampurkan ke dalam agama Islam. Nah, sama Bang, datangnya Islam itu juga Bang, itu merupakan percampuran atau perkawinan dengan agama-agama yang ada di Mekah. Bang, Abang jangan bilang Muhammad waktu lahir orang Arab nggak punya agama. Mereka punya agama. Agamanya apa? Agamanya penyembah berhala. Mereka beribadah di Ka'bah. Mereka itu dulu Masalahnya beribadah di Ka'bah itu. Gimana? Oke, betul. Masalahnya apa, Dis? Nah, yang masalahnya adalah Anda klaim Islam itu meneruskan ajaran Taurat dan Injil, itu bohong yang nyata. Itu kebohongan yang luar biasa, Bang. Yang ada Islam itu, Bang, meneruskan ajaran-ajaran orang Quraisy itu. Makanya istilah-istilah orang Quraisy itu banyak dalam agama Islam. Dulu Bang, waktu Muhammad pertama kali jadi nabi, nggak mau dia jadikan Ka'bah itu sebagai pusat kiblat, nggak mau dia. Bahkan dikatakan itu rumah penyembah berhala. Kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa, ke kiblatnya orang-orang Yahudi. Karena dia tahu itu rumah berhala. Maka seiring berjalannya waktu, karena Muhammad tidak dapat dukungan dari orang Yahudi, Bang. Orang Yahudi nggak ada yang percaya Muhammad jadi nabi, nggak percaya mereka Muhammad nabi. Setelah Muhammad tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak mendukung dia, akhirnya dia ungkapkan banyak sekali hal-hal yang memojokkan Yahudi. Contoh, jika kamu bertemu Yahudi, bunuhlah mereka. Ada itu, Bawa Bang. ke tempat sempit. Ya, doronglah mereka ke desak yang sempit. Orang Yahudi itu dikutuk jadi monyet dan lain sebagainya. Itu Bang, itu ada itu Bang. Kita bisa tahu kenapa kok bisa begitu Bang. Lalu akhirnya kiblatnya dipindahkan ke kiblatnya orang-orang Quraisy, suku bangsanya Muhammad sendiri. Di Ka'bah, di Nah, Arab. dulu mereka tawaf nggak? Orang-orang di Mekah itu mereka tawaf nggak dulu?
Dulu orang-orang Mekah tawaf. Iya, sebelum Muhammad Muhammad menyebarkan agama Islam, mereka tawaf nggak di situ? Kalau menurut Buya Sakur itu sih tradisi. Iya, dulu Tradisi mereka lokal. sudah tawaf, Bang. Mereka tawaf sambil telanjang. Itu direkam di dalam Al-Quran. Mereka tawaf sambil telanjang dan bertepuk tangan. Lalu ketika Islam datang, dimodifikasi. Sholatnya pakai kain ihram. Jadi jangan bilang, Bang, ajaran Islam meneruskan Taurat dan Injil. Ayo kita bicara fakta, gitu loh. Boleh aku potong, Dis? Silakan. Aku bertanya nih, Dis ya. Kita lagi ngobrolin soal Muhammad nih, Dis ya. Saya pernah nonton Edis, ada satu pertanyaan kata Edis. Nah, aku belum ketemu jawabannya, Dis. Sekalian. Betul nggak Edis pernah nanya kepada orang-orang Islam yang ada di room ini, di zaman siapa Muhammad hidup? Betul, Dis, ya pernah ya bertanya? Betul sekali. Jawabannya gimana, Dis? Nah, begini, Bang. Begini, ini kajian panjang, Bang. Saya percaya bahwa sosok Muhammad itu memang pernah ada. Tetapi Bang, Muhammad itu bukanlah sebuah nama, tetapi gelar. Nah, terus sekarang saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Robert. Gelar. Bukan nama tapi gelar. Iya, artinya itu gimana yang terpuji. Arti daripada Muhammad itu, Bang, yang terpuji. Itu bukan nama-nama orang Arab. Oke. Kalau dia gelar, ada yang menyematkan dong, ada yang memberi dong. Iya, ada yang menyematkan itu ke seseorang. Nah, sekarang pertanyaannya, yang menyematkan siapa? Orang-orang Islam. Yang menyematkan itu kepada seseorang. Nah, siapa ini sosok Muhammad yang dikenal oleh orang Muslim ini, Bang? Nah, gini, Bang. Menurut buku Robert Spencer itu, sosok Muhammad yang dikenal oleh orang Islam ini itu lebih merupakan sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang sebenarnya. Jadi sosok Muhammad yang sebenarnya itu nggak seperti yang digambarkan orang Islam. Begitu, Bang. Karena menurut siapa tadi? Menurut Robert Spencer. Nah, menurut Robert Spencer, nggak adil kalau menurut dia aja yang dibaca. Iya, Bang, tapi kajiannya kajian yang sangat ilmiah, Bang. Begini, dia merujuk kepada banyak peninggalan-peninggalan, koin-koin, manuskrip dan lain sebagainya yang merujuk sosok Muhammad. Justru, Bang, ini kesimpulannya akan mengagetkan ini. Justru, Bang, sebenarnya yang dimaksud Muhammad itu, yang terpuji itu sebenarnya Yesus. Tapi dirubah sosok Muhammad ini jadi sosok lain. Ada Yesus yang lain ini, yang membawa ajaran lain. Makanya, Bang, menurut kami, Bang, ya, sosok Muhammad yang diperkenalkan oleh kalian ini adalah sang Mesias palsu, Mesias tiruan yang datang kemudian, yang membawa ajaran baru. Begitu, Bang. Makin mumet gua, Dis. Makin mumet Anda makanya. Jadi sebenarnya, Bang, yang saya maksud itu begini. Kalau kita belajar sosok Muhammad versinya agama Islam, seolah-olah sosok Muhammad versi agama Islam ini hidup di dunia antah berantah. Kenapa saya katakan hidup di dunia antah berantah? Bang, saya katakan sama Anda. Kalau ada, Bang, 100 orang berkumpul, manusia, kalau kita belajar manusia, perjalanan sejarah manusia, Bang, manusia ini kan muncul dari kebiasaan mereka. Kalau kita belajar zaman SMP, mereka food and gathering. Tahu kan food and gathering? Mereka berburu dan meramu, berburu dan berkumpul. Jadi ketika mereka membentuk klan, kelompok masyarakat, di situ pasti ada hukum. Setuju nggak? Setiap ada perkumpulan ada aturan. Ada aturan, setuju? Setuju. Oke. Ketika ada 100 orang berkumpul, pasti 100 orang itu akan membentuk yang namanya kepala kampung. Membentuk yang namanya kesepakatan bersama, norma. Contoh, norma. Kalau 100 orang berkumpul, saya mohon maaf. Saya tarik anak Anda, lalu saya masukin ke sungai. Saya buang ke sungai. Menurut kesepakatan kita bersama, saya harus dihukum nggak? Menurut kesepakatan kita bersama, kan belum dibuat kesepakatan, Bos. Gini, Bang. Saya harus pelan-pelan ngomong sama mereka ini ya. Gini. Ada 100 orang berkumpul.
Iya. Berkumpul membentuk satu kampung. Maka manusia itu akan memilih siapa kepalanya. Setuju? Setuju, yang dominan mesti ada yang dominan. Pasti dibuat yang namanya peraturan. Setuju? Setuju. Isi peraturan itu apa? Nah, pas gini Bang. Di dalam peraturan-peraturan atau norma itu begini. Kalau Anda punya anak kecil, lalu anak Anda saya seret, saya benamkan ke sungai, meninggal di situ. Menurut norma yang sudah kita sepakati, itu pelanggaran nggak terhadap norma itu? Ya kalau udah memang regulasinya seperti itu, bos ya, sudah disepakati, ya benar-benar sah-sah saja. Betul, pasti dia akan dihukum oleh kepala sukunya karena dia melakukan pembunuhan. Setuju? Iya, setuju. Aturan yang sudah dibuat, ya kan? Betul. Nah, sekarang Bang, begini. Ahmad Dhani pernah bikin podcast sama Sujiwo Tejo. Ahmad Dhani, tokoh terkenal. Sujiwo Tejo, tokoh terkenal. Dua-duanya ini orang terkenal, Bang. Dua-duanya pasti orang punya pikiran. Pasti orang pinter dua-duanya. Tetapi pernah mereka bikin podcast tentang Muhammad ditanya sama orang Yahudi. Hai Muhammad, katanya kamu pergi ke Masjidil Aqsa. Bagaimana caranya? Muhammad diketawain dia karena kata orang Yahudi ini Muhammad ini ngarang. Lalu disuruhlah, coba Muhammad angkat kakimu satu, diangkat. Coba angkat satu lagi, terjatuhlah katanya. Lalu dengan cepatnya Ali bin Abu Thalib mencabut pedang, terus ditebaslah orang Yahudi itu jadi dua. Pertanyaan saya Bang, itu kalau Muslim dengar cerita itu, wah alhamdulillah, sungguh besar, Bang. Tapi kalau kita bicara kehidupan masyarakat, emang ayam Bang ditebas-tebas begitu? Emang ayam? Apa nggak ada hukum? Apa nggak ada pemerintah? Apa nggak ada di situ gubernur? Apa nggak ada di situ polisi? Pasti ada Bang, karena udah terbentuk masyarakat. Muhammad itu nggak hidup di hutan. Makanya Bang, Robert Spencer ketika dia membaca sejarah Muhammad versi Islam, dia buat kesimpulan begini, Muhammad yang digambarkan orang-orang Islam itu Muhammad versi dongeng, bukan Muhammad yang sebenarnya. Makanya saya pernah bertanya begini, sebenarnya Muhammad ini dia hidup itu di masa pemerintahan siapa dia hidup? Siapa pada waktu itu gubernurnya, raja wilayahnya siapa? Nggak jelas Bang. Begitu loh. Makanya kalau kita tanya itu. Makanya kalau kita benar-benar mau belajar agama Islam Bang, sebenarnya Bang, agama Islam yang kalian telusuri, yang kalian imani sekarang ini Bang, itu asal usulnya itu misterius. Mak jelas, Keda. Itu Bang. Tapi Bang, kalau kita belajar tentang sosok Yesus, pada masa pemerintahan siapa sosok Yesus itu dilahirkan? Bang, pada waktu itu Kaisar Agustus ya Bang yang memerintah. Makanya Kaisar Agustus mengadakan sensus penduduk untuk pertama kalinya di seluruh dunia. Nah, kemudian Yesus disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Raja wilayah pada waktu itu adalah Herodes. Ada Bang, tokoh-tokohnya itu hidup semua ada. Nah Muhammad tuh hidup di mana Bang? Sampai hari ini tidak diketahui zaman kapan Muhammad hidup. Makanya orang Islam bikin cerita. Katanya dada Muhammad dibelah, diambil dalemannya, dicuci pakai air zam-zam. Kemudian dimasukkan iman dan kebajikan. Iman dan kebajikan kok dimasukin, kok harus dibelah-belah segala? Karena iman dan kebajikan itu bukan barang fisik. Iman kebajikan itu kan barang non fisik, betul nggak? Kalau memasukkan iman ke dada seseorang, tidaklah mungkin dibelah Bang. Masa dibelah mau masukkan iman? Pak dokter, apa? Saya ini Pak dokter, saya tidak beriman terus ini, tolong operasi saya, masukkan dulu iman ke dada saya. Nah,
Makanya Bang, mari kita mencari sosok Muhammad yang historis. Ayo, Muhammad yang benar. Apa yang sungguh-sungguh benar diucapkan Muhammad? Apa yang sungguh-sungguh benar diajarkan Muhammad? Itu yang kita cari Bang. Gitu loh. Itu yang kita telusuri. Bukankah kalian mencintai Muhammad? Kalau kalian sungguh-sungguh mencintai Muhammad, maka carilah apa yang betul-betul Muhammad bilang. Bukan apa yang orang katakan ditempelkan ke mulut Muhammad. Oke. Gitu Boleh loh. saya ngomong, Dis? Silakan. Dis, Ya. mau nggak Dis kita diskusi dengan ateis atau dengan Saya kita sering bicara Bang. soal Tuhan? Sangat sering Bang. Sangat sering saya diskusi Oke, dengan mereka. kita mulai, Dis. Hmm. Kita mulai, Dis. Ya. Kalau gitu. Ini ada satu ini, Dis ya. Ada satu sepenggal kata nih ya. Sepenggal kata. Manusia tidak pernah, Tuhan tidak